Di sebuah desa bernama Sapta Mulia, terpaut di lereng bukit yang hijau, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Rian. Rian adalah sosok yang rendah hati, meskipun hidupnya diwarnai oleh keterbatasan. Satu-satunya harta yang dimilikinya adalah seekor kambing putih yang diberi namanya Bintang. Setiap pagi, sebelum matahari menyembul di cakrawala, Rian dan Bintang sudah berada di padang rumput untuk mencari makan. Mereka berdua saling melengkapi, Rian dengan kepeduliannya yang tulus, dan Bintang dengan kebahagiaannya yang tulus. Suatu hari, ketika matahari sedang bersinar terang, Bintang tiba-tiba berhenti di bawah pohon rindang yang besar. Rian sambil duduk di bawah pohon itu, memperhatikan betapa bahagianya Bintang dengan rumputan yang lezat. Ada ketenangan yang memancar dari kehadiran kambing putih itu menginspirasi Rian untuk merenung. Dari Bintang, Rian mulai belajar tentang makna sebenarnya dari bersyukur. Meski hidup dalam keterbatasan yang nyata, Bintang selalu menikmati setiap tetes embun yang segar dan setiap helai rumput yang ada di hadapannya. Rian tersadar bahwa bersyukur bukanlah sekadar ucapan, tapi sikap hati yang memahami nilai dari apa yang telah diberikan. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, badai deras melanda desa Sapta Mulia. Kandang Bintang hancur terkena badai, meninggalkan Rian dalam kepedihan yang mendalam. Namun, saat Rian berduka, dia melihat Bintang yang tenang, tetap bersyukur meskipun kandangnya hancur. Dari momen itu, Rian mendapat pencerahan. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang miliki atau tidak memiliki, tapi tentang bagaimana kita menerima dan mensyukuri setiap detik kehidupan kita. Rian mulai mengajarkan nilai bersyukur kepada warga desa. Dengan kisah Bintang, mereka belajar tentang pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang sering terlupakan. Pemuda desa yang sederhana bersama kambing putihnya itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tak terletak pada kekayaan materi, melainkan pada rasa syukur yang tulus atas segala yang kita miliki. Sejak saat itu, desa Sapta Mulia dihiasi dengan senyum-senyum kecil yang melukis makna besar tentang kehidupan yang berkelimpahan. Di desa terpencil yang dihuni oleh masyarakat sederhana, hiduplah seorang pemuda bernama Rizal. Keluarganya hidup dalam kemiskinan, tetapi Rizal selalu berusaha keras bekerja di ladang untuk menyokong kehidupan keluarganya. Suatu hari, di tengah kembali dari ladang, Rizal menemukan seekor kucing kecil yang terluka di tepi jalan. Tidak tega meninggalkannya begitu saja, Rizal memutuskan untuk membawanya pulang dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Saat kucing itu sembuh, Rizal menemukan kalung kecil dengan identitas pemiliknya. Tanpa ragu, dia mengikuti petunjuk tersebut dan menemukan rumah seorang tua kaya di desa, Pak Ahmad. Namun, di saat Rizal dengan penuh kebaikan hati hendak mengembalikan kucing tersebut, Pak Ahmad merasa marah dan menuduh Rizal sebagai pencuri yang datang untuk merampas harta. Rizal merasa terpukul oleh tuduhan yang tidak adil tersebut. Meskipun demikian, dia memilih untuk tetap tenang dan menjelaskan dengan tulus niat baiknya. Dengan rendah hati, Rizal menceritakan bagaimana dia menemukan kucing itu, merawatnya, dan menemukan identitas pemiliknya di kalung. Meskipun begitu, Pak Ahmad tetap tidak yakin dan bersikeras bahwa Rizal mencuri kucingnya. Kejadian ini menarik perhatian warga desa dan rumor pun menyebar dengan cepat. Namun, Rizal tetap kukuh pada kebenaran dan terus bersikap baik meskipun dihadapkan pada tuduhan yang tidak adil. Akhirnya, setelah mendengar penjelasan Rizal yang tulus dan melihat keterbukaan hatinya, Pak Ahmad mulai merenung. Lama-kelamaan, Pak Ahmad menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Rasa bersalah dan penyesalan menyelimutinya. Dengan rendah hati, Pak Ahmad meminta maaf pada Rizal di depan seluruh warga desa.
Ia mengakui bahwa tuduhannya tidak berdasar dan bahwa Rizal hanyalah pemuda desa yang jujur dan baik hati. Pemilik kucing yang tulus ini akhirnya memberikan hadiah kepada Rizal sebagai ungkapan terima kasih dan permintaan maafnya. Desa kecil itu menjadi saksi bagaimana kejujuran dan kesabaran Rizal membuahkan hasil positif. Warga desa yang awalnya meragukan kini memberikan penghargaan dan hormat pada Rizal, yang menjadi inspirasi bagi banyak pemuda di desa tersebut. Di sebuah desa yang terpencil di tengah-tengah hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Harry. Harry adalah seorang pemuda yang penuh dengan impian besar. Namun, di balik pesonanya yang riang, tersembunyi kekhawatiran dan kegelisahan tentang masa depan yang tak pasti. Setiap malam, ketika bintang-bintang bersinar di langit, Harry akan duduk sendirian di teras rumahnya, merenungkan arah hidupnya yang belum jelas. Suatu pagi yang cerah, Harry memutuskan untuk pergi menjelajahi tepi danau yang terletak di pinggiran desa. Dia mencari ketenangan dan inspirasi dari alam yang indah. Ketika sampai di tepi danau yang tenang, Harry melihat sekelompok burung camar yang sedang sibuk mencari makan di permukaan air yang mengilap. Salah satu burung itu, dengan kecepatan yang memukau, menyambar ikan dari dalam danau. Harry terpikat oleh kepiawaian burung itu. Dia terduduk di atas bebatuan yang halus, memperhatikan setiap gerakan burung-burung itu dengan penuh kagum. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari belakangnya. Seorang kakek tua dengan rambut putih dan mata bijak duduk di dekatnya. Wajahnya dipenuhi dengan keramahan dan kedamaian. "Saudaraku," kata kakek itu dengan suara lembut, "apa yang kamu pikirkan saat melihat burung-burung itu?" Harry terkejut oleh kehadiran kakek itu, tetapi kemudian dia menjawab dengan sopan, "Saya terkesan dengan kepiawaian burung itu menangkap ikan. Saya sering merasa cemas tentang masa depan saya, tetapi melihat burung itu membuat saya berpikir bahwa mungkin ada pelajaran berharga yang bisa saya ambil dari alam ini." Kakek itu tersenyum penuh pengertian. "Benar sekali, saudaraku. Burung-burung itu mengajarkan kita tentang kesabaran, keuletan, dan ketekunan. Mereka tidak pernah menyerah dalam mencari rezeki, bahkan di saat-saat sulit sekalipun." Harry mengangguk, merenungkan kata-kata bijak kakek itu. Dia merasa seperti ada sebuah pencerahan yang menyentuh hatinya. Kemudian, dengan penuh tekad, dia berkata, "Terima kasih atas pelajaran ini, kakek. Saya akan mengambilnya sebagai motivasi untuk menghadapi masa depan dengan lebih berani." Kakek itu tersenyum bangga. "Kamu adalah pemuda yang cerdas dan berbakat, Harry. Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu. Selama kamu tekun dan gigih, tak ada yang tak mungkin untuk kamu capai." Dari pertemuan singkat itu, Harry merasakan semangat baru yang menyala di dalam dirinya. Dia kembali ke desanya dengan langkah yang mantap, siap menghadapi setiap rintangan yang mungkin menghalangi jalannya menuju masa depan yang cerah. Dengan keyakinan yang bulat dan tekad yang kuat, Harry yakin bahwa tak ada yang dapat menghentikannya dalam meraih impian-impian besar yang telah lama menghantui pikirannya. Di tepi sebuah desa terpencil yang diliputi oleh kehijauan dan kerindangan, terhampar sebuah kehidupan yang penuh liku-liku. Di tengahnya, hiduplah seorang pemuda bernama Rizky, yang selalu merasa bahwa kehidupannya tak lebih dari sebuah bayangan yang redup dan tak berarti di mata orang lain. Rizky hidup dalam keyakinan bahwa ia tidak memiliki kemampuan istimewa yang dapat mengubah apapun di sekitarnya. Namun, suatu hari, takdir mempertemukannya dengan pemandangan yang menakjubkan. Saat ia duduk di bawah rimbunnya daun pohon mangga yang kokoh, matanya tertuju pada seekor belalang kecil yang gigih memanjat dahan pohon mangga yang tinggi.
Belalang itu tampak begitu gigih dan tekun menghadapi tantangan setiap pijakan yang licin dan dahan yang sulit dijangkau. Rizky terpesona melihat ketekunan yang diperlihatkan oleh belalang itu. Dari situlah terbit suatu keputusan dalam hatinya. Ia bertekad untuk mempelajari lebih banyak hal dari kegigihan belalang tersebut. Setiap hari, Rizky menyisihkan waktu untuk memperdalam pengetahuannya dengan tekad sekuat belalang itu untuk mencapai tujuan. Namun, perjalanan Rizky penuh dengan tantangan dan rintangan yang begitu besar. Tapi, kegigihan belalang itu menjadi sumber inspirasi tak terhentikan baginya. Ia menghadapi setiap rintangan dengan semangat yang sama seperti belalang yang tak kenal lelah dalam mencapai tujuannya. Rizky mulai mengasah kemampuannya dalam bidang pertanian. Ia belajar dari para petani terbaik yang ada di desanya. Tidak hanya itu, ia juga berani mencoba berbagai metode yang belum pernah dicoba sebelumnya dengan harapan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Melalui proses yang panjang dan penuh dedikasi, Rizky berhasil menciptakan metode baru yang mampu meningkatkan hasil panen desa tersebut secara signifikan. Desa yang dulunya dihantui oleh kesulitan hidup, kini mulai merasakan keberkahan melalui hasil panen yang melimpah. Prestasi Rizky tidak hanya berhenti di situ. Ia menjadi sosok teladan bagi generasi berikutnya. Ia mengajarkan arti sejati dari semangat pantang menyerah, kerja keras, dan kesabaran yang ia peroleh dari belalang itu. Desa itu bukan hanya menjadi lebih makmur karena hasil panen yang melimpah, tetapi juga karena semangat serta keuletan seorang pemuda yang terinspirasi oleh seekor belalang. Kisah ini menggambarkan betapa pentingnya belajar dari lingkungan sekitar kita. Seperti belalang yang gigih itu, ketekunan dan semangat pantang menyerah mampu menjadi kunci sukses seseorang dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan. Dahulu kala di sebuah desa yang terletak di antara bukit-bukit hijau, tinggallah seorang bocah kecil yang bernama Aryo. Aryo memiliki mata yang penuh cinta dan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Meskipun demikian, hatinya sering merasa kesepian karena ia tidak memiliki sahabat untuk bermain. Suatu pagi cerah, di kebun belakang rumah Aryo, dia menemukan sesuatu yang tak terduga. Di bawah semak-semak, terdapat seekor kelinci kecil yang terluka. Hatinya yang penuh belas kasihan langsung merespon, dan tanpa ragu, dia menggendong kelinci itu dan membawanya ke dalam rumahnya. Aryo merawat kelinci itu dengan penuh kasih sayang. Dia memberinya makanan, memberikan perawatan pada luka-lukanya, dan memberikan tempat yang hangat untuk beristirahat. Kelinci itu, yang kemudian diberi nama Kiko, seperti memiliki ikatan yang kuat dengan Aryo. Mereka menjadi tak terpisahkan. Tetapi, ada yang unik dari hubungan mereka. Kiko bisa berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh Aryo. Dari Kiko, Aryo belajar banyak hal. Mereka sering berpetualang bersama, menjelajahi hutan di sekitar desa mereka, menemukan keajaiban alam, dan menemukan kegembiraan dalam setiap petualangan mereka. Kiko tidak hanya menjadi sahabat bagi Aryo, tetapi juga menjadi mentornya. Dengan bimbingan Kiko, Aryo belajar tentang keberanian, kepercayaan diri, dan arti dari kesetiaan. Setiap hari mereka habiskan bersama, berbagi cerita, tawa, dan belajar satu sama lain. Namun, tidak semua hari bersama mereka berjalan mulus. Suatu hari, hutan di sekitar desa mereka terancam oleh bahaya yang datang dari luar. Aryo dan Kiko melihat kelinci-kelinci lain yang terluka dan takut. Dengan hati yang penuh kepedulian, mereka berdua memutuskan untuk membantu. Dengan bimbingan Kiko, Aryo memimpin upaya penyelamatan untuk kelinci-kelinci yang terluka dan membuat hutan menjadi tempat yang lebih aman bagi mereka. Mereka mengumpulkan desa untuk membantu, menunjukkan kepada semua orang bahwa dengan kebaikan hati, keberanian, dan kerjasama, bahkan bocah kecil dan kelinci kecil pun bisa membuat perubahan besar.
Kisah persahabatan Aryo dan Kiko menjadi cermin bagi semua orang di desa mereka. Mereka belajar bahwa kebaikan hati dan kesetiaan bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang dan juga bagi lingkungan di sekitarnya. Aryo dan Kiko menunjukkan bahwa tak peduli seberapa kecilnya seseorang, mereka memiliki kekuatan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua makhluk hidup. Di sebuah desa yang terletak di antara perbukitan yang hijau dan hamparan sawah yang luas, hiduplah seorang pemuda bernama Dani. Dani adalah seorang pemuda yang baik hati dan penyayang terhadap hewan. Dia seringkali menyempatkan waktu untuk memberi makan burung-burung di halaman rumahnya dan menolong hewan-hewan yang terluka di sekitar desa. Suatu hari, ketika Dani pulang dari bekerja di ladang, dia melihat sesuatu yang menggelitik perhatiannya di pinggir jalan. Di antara semak-semak, terdapat seekor kucing kecil yang terlihat lemah dan terluka. Tanpa ragu, Dani segera menghampiri kucing itu. Dengan lembut, dia menggendongnya dan membawanya pulang. Kucing kecil itu terlihat sangat lemah dan tak berdaya. Namun, dengan perawatan dan kasih sayang yang diberikan oleh Dani, kucing kecil itu mulai pulih. Dani memberinya makanan yang cukup, memberinya tempat yang hangat untuk beristirahat, dan membersihkan luka-lukanya dengan hati-hati. Seiring berjalannya waktu, kucing kecil itu semakin kuat dan mulai menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Dani memberi nama kucing kecil itu Kiko. Kiko menjadi teman setia bagi Dani. Mereka berdua menjelajahi desa, bermain di kebun belakang rumah, dan menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Setiap hari, mereka berbagi momen-momen indah bersama dan persahabatan mereka semakin erat. Namun, kebahagiaan mereka terhenti ketika seorang wanita datang ke desa. Wanita itu mengaku bahwa Kiko adalah kucing kesayangannya yang hilang beberapa bulan yang lalu. Meskipun terkejut dan sedih, Dani memahami bahwa Kiko seharusnya bersama dengan pemiliknya yang sebenarnya. Dengan berat hati, Dani harus melepaskan Kiko. Saat Kiko pergi, hati Dani terasa hampa. Desa terasa sunyi tanpa kehadiran yang lucu dan riang dari Kiko. Dani merindukan kehangatan dan kebersamaan yang mereka bagikan. Beberapa hari berlalu, dan Dani masih merasa kehilangan yang mendalam. Namun, tiba-tiba ada ketukan di pintu rumahnya. Dani terkejut melihat wanita yang sebelumnya datang mengambil Kiko. Wanita itu terlihat cemas dan sedih. Dani, katanya dengan nada yang hampir patah hati, "Maafkan aku. Kiko tidak bisa beradaptasi dengan baik di rumahku. Dia terus merindukanmu. Bisakah aku mengembalikannya kepadamu?" Dengan mata berkaca-kaca, Dani mengangguk. Bahagia dan haru menyelimuti hatinya. Dia menerima Kiko kembali dengan pelukan hangat. Mereka berdua bersama-sama lagi, dan persahabatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dari kisah ini, Dani belajar tentang arti kesetiaan, pengorbanan, dan kekuatan persahabatan yang sejati.